Semua hasil kerja saya dari beli tanah, bangun rumah, semuanya saya percayakan ke Mas Ilham. Oh, makasih sayangku. Ilham, Desi, kalian ngapain? Kamu tuh gak usah lebay. Lagian juga kamu tuh bukan istri yang sah kok di mata negara. Tapi aku istri sah di mata Tuhan, Mas. Aku yang buldoserin rumah ini. Itu rumah yang kalian tinggalin. Hasil kerja keras aku. Balik ke aku. Ini hak aku. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, cinta seharusnya saling menguatkan, bukan membungkam. Apalagi menjadi penjara yang membuat kita lupa cara menghargai diri sendiri. Seperti yang pernah dialami oleh narasumber kita. Seperti apa perjalanan hidupnya? Mari kita sambut Mbak Najwa. Halo Mbak, Halo. apa kabar? Silakan duduk Mbak. Mbak Najwa, terima kasih sudah hadir di studio kami. Kamu sudah siap untuk menceritakan kisah kamu? Sudah, Mbak. Silakan Mbak. Saya 7 tahun kerja jadi TKW di luar negeri, Mbak. Saat itu saya menjalin hubungan cinta dengan Ilham. Dia sapam di kampung saya. Tapi akhirnya alih profesi jadi driver. Kami menjalin hubungan cinta jarak jauh. Dan selama Mbak Najwa kerja di luar negeri, sempat pulang ke tanah air untuk bertemu dengan Ilham? Enggak, Mbak. Saya nggak pernah ambil cuti. Karena saya yatim piatu, Mbak. Semua hasil kerja saya dari beli tanah, bangun rumah, beli motor, semuanya saya percayakan ke Mas Ilham. Semuanya kamu percayakan kepada Mas Ilham? Iya, Mbak. Karena dia yang mengurus semuanya. Saya percaya karena dia selalu kirim foto sertifikat dan bukti pembelian. Dan akhirnya Mbak Najwa pulang ke Indonesia? Iya, Mbak. Kami menikah. Tapi malam itu, tepatnya malam pengantin, semuanya mulai terbuka. Mana sih? Aku bilang nggak ada, Mas. Apa sih yang kamu cari? Najwa, aku butuh uang itu. Tuh, mana sini? Mas, aku tuh baru pulang dari luar negeri. Kita baru aja nikah, Mas. Najwa, aku juga lagi ada orderan malam ini. Ya, ya paling lama tuh 2 atau 3 hari. Tapi ini malam pengantin kita, Mas. Najwa, malam pengantin gak akan bisa kasih kita makan. Aku tuh butuh bekal. Mana? Mana uang itu? Nggak ada. Nggak ada. Kamu gak usah bohong. Aku lihat tadi kamu tuh naruh duit itu di amplop. Mas, itu uang tabungan terakhir aku. Itu buat awal kita, Mas. Itu buat kita. Tapi aku ini suami kamu, aku tuh berhak atas uang itu. Aku cuma butuh uang itu buat bekal aku, buat isi bensin, buat makan. Nanti pulang aku ganti kok. Yaudah, yaudah, yaudah. Ini, Mas. Kalau udah selesai, tolong cepat pulang ya. Iya, tenang aja ya. Makasih ya. Hati-hati ya. Sayang. Udah lah, gak usah sentuh-sentuh aku. Loh, kok gitu sih? Nih, aku ada uang bulanan buat kamu. Dan aku juga ada kado spesial buat kamu. Buat aku. Itu tas langka loh, di Indo nggak ada. Gini dong, akhirnya tuh ya kamu ngerti gimana caranya buat bikin aku seneng. Iya dong, aku kan sayang kamu. Di sini, bro. Bentar. Siapa? Kamu lihat. Ya, dia lagi. Kamu diem ya, kamu diem. Hai, Nak. Halo, Des.
Aku mau cerita. Masa ya malam pertama aku ditinggal Mas Ilham kerja, katanya mendadak. Aku bingung. Harus bahagia atau sedih. Aduh, aku ngerti sih gimana galaunya kamu, tapi kan ini soal kerjaan gimana ya, Nak? Iya sih, aku ngerti. Tapi gimana ya? Setelah 7 tahun, aku pulang demi dia. Nak, kamu tuh kuat banget loh. Aku tuh salut banget sama kamu. Ya udah, aku ke tempat kamu aja ya. Aduh, aku udah pindah rumah, Nak. Ya, aku tuh udah gak tinggal lagi di rumah yang lama. Saya ngerasa ada yang aneh waktu saya nelpon Desi, sahabat saya. Gak biasanya nada suara gugup gitu. Kamu udah pindah? Ya udah, kamu Sherlock ya. Aku kesana sekarang. Nah, kebetulan itu lagi ada keluarga besar aku di sini, Nak. Rame banget, terus banyak anak kecil, berantakan lagi. Aku lagi butuh teman cerita. Tapi yaudah deh, maaf ya aku udah ganggu kamu. Tapi kamu tenang aja. Kamu tenang aja, kita masih bisa ketemuan kok. Tapi kayaknya di luar aja kalian, Nak, biar lebih nyaman. Makasih ya, Des. Maaf ya, aku udah ganggu kamu. Enggak, kamu gak ganggu aku kok. Pokoknya aku akan selalu ada buat kamu. Makasih ya, Des. Saya waktu itu nggak ngerti. Dia kayak lagi menyembunyikan sesuatu. Padahal biasanya dia paling cerewet, paling senang kalau ngobrol panjang. Mbak, pada saat itu, Mbak nggak berusaha mencari tahu langsung kenapa dia seperti itu? Enggak sih, Mbak. Saya lupain soal itu. Tapi pas ketemuan sama Desi, saya kaget. Saya nemuin sesuatu yang bikin saya heran. Akhirnya, kita udah berapa tahun ya nggak duduk bareng kayak gini. Kamu sih ya, hilang kayak ditelan bumi. 7 tahun loh, bayangin. Betah banget sih di TKW, aku kan kangen. Aku juga sama. Tapi aku udah di sini kok. Aku mau hidup tenang, mau jadi istri yang baik. Cuma ya, Kenapa sih? Coba cerita sama sahabat kamu ini. Mas Ilham Des baru nikah, udah ditinggal kerja. Pulangnya 3 hari sekali lagi. Aku ngerti sih, dia supir. Tapi ya rasanya aneh aja gitu. Namanya juga kan orang kerja, cari nafkah. Jadi ya, kamu sabar aja ya. Iya sih, tapi kayak ada yang aneh, Des. Bentar. Bentar ya. Des, itu tas kamu? Iya. Gimana? Lucu nggak? Itu tas sama banget sama yang aku mau kasih ke kamu. Yang dari luar negeri aku bawa. Seriusan? Masa sih? Iya, tapi kamu udah punya duluan. Berarti kita satu selera. Gimana ya, tapi kamu udah punya duluan. Jangan-jangan tas yang Mas Ilham kasih semalam memang tasnya Najwa. Des, kamu beli di mana tasnya? Ini beneran. Baksonya enak banget dan aku tuh udah lama banget nggak makan di sini. Des, Kamu suka pedes kan? Nih, aku tambahin sambalnya ya. Suka pedes kan? Awalnya saya nggak mau mikir yang aneh-aneh. Tapi malam itu, saya mulai ngerasa ada yang nggak beres. Saya cari tas oleh-oleh yang mau saya kasih ke Desi. Sudah saya simpan baik-baik, tapi pas saya cari sudah tidak ada, Mbak. Jadi kamu beneran yakin tas yang buat Desi itu hilang, nggak ada di rumah? Iya, Mbak. Saya udah bongkar semua lemari, kardus, tapi kosong nggak ada. Jadi Mbak, tas itu beneran hilang dong? Hilang dari rumah kamu?
tas buat Desi kok terus sini deh. Kok nggak ada ya? Masa iya sih hilang? Sayang, Loh mas, udah pulang katanya 3 hari. Ini baru 1 hari loh. ya emangnya kenapa? Aku nggak boleh kangen sama kamu. Boleh dong. Udah tadi nyari apa sih? Itu loh mas, tas buat Desi nggak ada. Aku udah cari tapi hilang. Atau kemana? Tas. Loh, Ini bukan? perasaan tadi aku udah cari deh. Iya mungkin kamu tuh lupa naruh kali karena kamu kecapean. Iya kali ya. Makasih ya. Tas itu muncul pas Mas Ilham pulang. Padahal katanya dia baru bakal pulang 3 hari lagi. Dan yang bikin saya tambah bingung, tiba-tiba dia nemuin tas itu. Kok mendadak tasnya bisa muncul ketika Mas Ilham pulang? Dia kayaknya sengaja taruh tas itu pas saya nggak lihat. Dia bilang dia nemu di atas lemari. Tapi saya yakin banget Mbak. Saya sudah cek tempat itu sebelumnya. Saya mulai curiga ada yang nggak beres Mbak. Sayang, kamu masih lama ya? Ayo dong cepetan. Ya. Tertelot lagi nih. Sabar dong sayang, kan kalau cewek itu harus tampil maksimal. Mana helm aku? Oh, makasih sayangku. Mas Ilham, Desi, kalian ngapain? Kalian ada hubungan apa? Jawab! Kami udah nikah. Kalian udah nikah? Iya, kita udah nikah. Cukup ya. Kamu tuh gak usah lebay. Lagian juga kamu tuh bukan istri yang sah kok di mata negara. Kau lukai cinta setia. Tapi aku istri sah di mata Tuhan, Mas. Begini caramu untuk 7 tahun, Mas, aku di luar negeri. Semua buat kamu, Mas. sudah aku dan hidup. Semua aku kasih buat kamu. Tanah itu, rumah itu, motor ini. Semua itu sama kamu, Ilham. Selamanya. Kamu tuh percuma ya, mau ngamuk-ngamuk kayak gimana juga. Nggak akan merubah kenyataan, nggak akan merubah fakta. Kamu sahabat aku, Dan. Kamu tahu aku udah nikah sama Ilham. Udah cukup ya. Hidup kamu tuh udah cukup dibayar. Jadi kamu tuh gak usah ngerasa kalau kamu tuh korban. Dibayar apa? Ini bayarannya, hah? Nih. Ku ingin bahagia walau tanpa. Aku akan ambil balik semuanya. Sudah, ayo diselesaikan baik-baik. Biar semua orang tahu bahwa aku tuh istri sahnya. Tapi dia udah nikahin sahabat aku sendiri. Akhirnya saya bulldozer rumah saya. Rumah saya bangun dari tetes darah dan keringat selama 7 tahun jadi TKW. Saya robohkan dengan tangan saya sendiri. Apa yang membuat kamu begitu yakin melakukan tindakan yang sebesar itu? Saya sangat emosi, Mbak. Kerja siang malam di luar negeri. Saya cuma dikasih status istri palsu. Mbak, mereka pasti kaget banget dengan tindakan Mbak. Iya, Mbak. Mereka pikir saya lemah. Karena mereka pikir saya perempuan yang bisa diinjak dan dibuang. Tapi waktu saya berdiri di depan rumah itu, saya cuma lihat satu hal.
pengkhianatan. Dan saya nggak bisa tinggal diam. Setelah rumah kamu itu roboh, apa yang terjadi selanjutnya? Tetangga sekitar rumah, mereka malah hujat saya, Mbak. Terima kasih ya, Pak. Najwa. Maksud kamu apa? Kamu pasti patok di sini, ya? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya? Kau pikir tanah ini warisan dari nenek moyang kamu? Hah? Ini tuh rumah tempat tinggal aku sama Mas Ilham. Kenapa kamu hancurin? Kalau kamu nggak suka, ngomong. Gak usah ngancurin kayak gini dong. Kamu tuh bener-bener perempuan yang nggak tahu diri ya? Nggak tahu diri. Yang disakitin, yang dihianatin, yang dibohongin. Aku, Mas. Jadi yang bulldozer rumah dia, Bek. Iya, parah banget ya. Iya, saya yang bulldozer. Ini bukan rumah mereka. Ini rumah hasil kerja keras aku. Ngapain kalian kesini? Najwa, aku minta tolong sama kamu. Tolong kasih tempat buat kita berdua. Cuma sebentar aja kok. Pergi kalian. Najwa, kita udah nggak punya tempat tinggal lagi. Rumah itu udah nggak ada. Aku cuma minta Desi untuk istirahat sebentar aja aku di sini. Kamu kasihan sama dia. Sedangkan kamu aniaya aku. Aku nggak pantas gitu dikasihani. Najwa, aku capek Najwa. Desi, Najwa, kamu lihat. Kamu suka lihat Desi kayak gini? Jangan balik nyalin aku, Mas. Kalian yang datang ke sini. Najwa, dia tuh lagi hamil. Kamu mau dia kenapa-napa? Bayi ini tuh nggak salah. Desi, bangun Desi. Bangun Desi. Desi ternyata hamil, Mbak. Waktu itu saya benar-benar gak punya pilihan. Saya gak tega, Mbak. Saya ini tetap manusia, Mbak. Jadi itu ternyata alasan kenapa kamu tinggal serumah dengan mereka. Mungkin mereka bisa berubah, Mbak. Tapi ternyata saya salah besar. Kebaikan saya malah justru dimanfaatin, Mbak. Najwa, aku minta tolong sama kamu. Aku mau bawa Desi ke rumah sakit. Desi perutnya sakit. Kayaknya kandungnya bermasalah. Pakai aja uang gaji kamu, Mas. Gaji bulanan aku tuh belum cair. Dan aku nggak punya uang sama sekali. Terus kemarin belanja buat baju Risi kok ada ya? Ya itu beda. Ini buat anak. Buat nyawa anak aku. Justru karena soal nyawa, aku makin gak mau. Kamu tahu nggak, Desi tuh lagi stres. Gara-gara rumah tuh diboldoser. Dan dia ngerasa dia tinggal di sini tuh ya kurang nyaman. Ngerasa nggak dianggap. Kamu jangan memutarbalikkan fakta ya. Kalau ada yang stres, itu aku. Najwa, aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan egois. Tolong bantu aku, Najwa.
kalian pikir aku mau bantu? Aku sudah kasih kalian tempat tinggal. Tapi apa balasan kalian? Hah? Pengkhianatan! Kamu mau dia tuh keguguran? Semua ini kalian yang pilih. Gak ada urusannya sama aku. Selesaikanlah semuanya sendiri. Tunggu Najwa. Kalau kamu nggak mau kasih uangnya, paksa aku ambil. Begini caramu untuk hancurkan aku. Udah. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Ternyata segampang itu ya Mas, dapetin duit dari si Najwa. Ya iyalah, orang hatinya terlalu lembek. Dia pikir aku beneran sakit, padahal aku tuh ngerings kayak gitu ngantuk. Saya akhirnya sadar, Mbak, kalau mereka cuma memanfaatkan saya. Semua jerih payah saya selama 7 tahun itu, Mbak. Dia pakai buat mereka bersenang-senang, Mbak. Kok mereka tega ya, Mbak? Padahal kan Desi itu sahabat kamu. Saya dulu pikir mereka orang yang bisa saya percaya. Tapi mereka cuma menunggu waktu buat menusuk saya dari belakang, Mbak. Mereka menggunakan uang saya untuk bersenang-senang dan berpoya-poya, Mbak. Seneng ya hatiku. Sini belanjaan aku. Oh. Oh, enak ya kalian. Kalian berangkat minta uang, pulang bawa belanjaan. Kayak nggak punya dosa. Emangnya salah kalau kita belanja? Hah? Kamu tuh ya, nggak usah deh ngatur-ngatur hidup kita. Hidup kamu sendiri aja tuh berantakan, Najwa. Hidupku berantakan gara-gara kalian. Aku kerja selama 7 tahun, kirim uang semuanya ke lelaki yang ada di samping kamu ini. Tapi kalian rampas semuanya. Ilham, aku istri kamu, bukan mesin ATM kamu. Hey, aku juga istrinya Mas Ilham dan kita nikahnya sah. Jangan pernah lupa itu, Najwa. Kalian manusia apa bukan? Jaga mulut kamu ya. Apa salahku sampai kalian tega kayak gini? Tuhan gak tidur ya Ilham. Mungkin saat ini aku jatuh, tapi tidak selamanya. Anda Mas masuk aja. Drama. Nyapu.
Astagfirullahaladzim. Perhiasanku. Kurang ajar kamu, Ilham. Kalian pikir aku akan diam aja? Lihat aja. Kalian harus tanggung jawab. Saya benar-benar nggak nyangka bahwa hidup saya dipermainkan Ilham. Orang yang dulunya saya paling percaya justru tega menghancurkan semuanya. Mereka cuma mau satu hal, hasil kerja keras saya selama 7 tahun jadi TKW. Mbak Najwa, 7 tahun itu kan bukan waktu yang singkat, Mbak. Dan ketika kamu bilang bahwa kamu kehilangan segalanya, apa maksud kamu? Uang saya, perhiasan, semua yang saya simpan dengan susah payah hilang. Dicuri, dan yang paling menyakitin saya, yang ngambil itu suami saya sendiri, Mbak. Ya ampun Mbak, saya ikut prihatin. Dan apa yang kamu lakukan Mbak setelah kamu mengetahui semua itu? Saya langsung cari mereka, Mbak. Saya dobrak kamar mereka, tapi udah kosong. Cuma ada kunci motor. Saya tahu mereka kabur, Mbak. Dan saya janji, saya akan kejar mereka sampai dapat. Permisi Mas, mau Ya. tanya, Masnya suka lihat Mas Ilham nggak? Enggak ngelihat. Udah berapa hari ini nggak nongkrong sini. Oh, ya udah. Makasih ya. Ya. Mereka pikir bisa sembunyi, bisa bawa lari semuanya. Saya nggak akan berhenti, Mbak. Permisi Bu. Iya mbak. Mau nanya, Ibu lihat Mas Ilham nggak ya? Waduh, saya udah lama banget dah nggak ketemu Ilham. Ya udah. Makasih ya Bu. Iya mbak. Permisi. Iya, silakan. Permisi Mas. Ya, Mas lihat Mas Ilham nggak ya? Ilham. Saya nggak ngeliat, Mbak. Ya udah. Makasih ya. Ya. Cari Mas Ilham kemana lagi ya? Berhenti! Hei! Berhenti! Ada apa ya? Kalian begal ya? Saya bukan begal Bapak. Ini motor sudah telat 3 bulan, Mbak. Saya dari leasing. Jadi terpaksa motor saya ditambah. Telat? Ya. Nggak mungkin. Ini kan? Ya, ini motor atas nama Ilham. Kebetulan saya juga lagi cari Ilham. Karena dia nggak ada, motornya saya tarik dulu. Saya istrinya. Saya juga lagi cari Ilham. Maaf, Mbak. Itu urusan pribadi, di luar tanggung jawab saya. Ini prosedur. Mbak. Ini motor saya. Ini dia, Mbak. Ini motor saya. Diam. Mas, jangan. Udah, awas! Tolong! Tolong! Ilham! Kenapa kamu tega banget sama aku? Saya pulang jalan kaki, Mbak. Panas, capek. Tapi rasa sakitnya bukan cuma di kaki, di hati saya, Mbak. Saya nggak habis pikir ternyata semua ini saya dipermainkan. Jadi Mbak benar-benar nggak tahu di mana suami Mbak dan perempuan itu berada. Awalnya saya kira mereka kabur. Tapi ternyata enggak. Mereka malah ada di rumah saya sendiri, Mbak. Rumah yang saya bangun dari hasil kerja saya sebagai TKW. Mereka pulang seolah nggak punya dosa apapun. Mbak, kok mereka tega seperti itu sih Mbak? Di rumah Mbak sendiri. Astaga. Mereka pulang dengan muka santai. Bawa belanjaan, ketawa-ketawa. Kayak nggak pernah nyakitin saya. Dan saat itu, saya tahu
Ini belum selesai. Lalu apa Mbak yang kamu lakukan? Apa? Sayang, aku seneng banget. Makasih ya sayang. Enak ya kalian belanja hasil nyuri. Sorry, nyuri gimana ya maksudnya? Hati-hati kalau ngomong. Balikin uang sama perhiasan aku. Najwa, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Emangnya kamu punya bukti apa? Hah? Kalau aku yang ngambil uang dan perhiasan kamu. Kamu bayar cicilan motor aja nggak bisa. Gimana kalian bisa belanja sebanyak itu? Motor aku mana? Motor yang aku pakai buat nyari kalian diambil isi. Karena kamu nggak bayar cicilannya. Kamu pikir aku nggak capek jalan kaki? Itu salah kamu sendiri. Lagian kamu ngapain sih ngasih? Emangnya motor itu atas nama siapa? Hah? Semua atas nama kamu, Ilham. Karena dari dulu aku percaya banget sama kamu. Tapi kamu malah menikmati uang hasil jerih payah aku bersama perempuan ini. Sekarang gini, mana buktinya kalau aku tuh yang ngambil uang kamu? Kamu punya bukti apa? Aku tahu kalian yang ngambil kan. Tapi Tapi apa? Tapi karena kamu gak punya bukti, ya kan? Najwa kasihan banget sih. kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang. Apa? Kamu nyuruh kita keluar dari rumah ini? Kamu lupa. Sertifikat itu atas nama siapa? Hah? Lupa kamu? Gak jelas. Siap. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa kamu tega ini sama aku? Mbak Najwa kenapa nggak lapor ke polisi saja? Saya sempat kepikiran untuk melaporkan mereka ke polisi, Mbak. Tapi saya nggak punya bukti, Mbak. Benar-benar nggak ada. Semua yang saya punya, uang, perhiasan, rumah, atas nama dia semua, Mbak. Jadi gitu Mbak, kamu yakin bahwa mereka telah mencuri, tapi kamu nggak bisa melapor karena semuanya atas nama Ilham. Iya, Mbak. Mereka mainin saya dari awal semuanya yang mereka sudah rencanain. Saya nggak pernah dikasih akses ke dokumen, rekening, apapun karena saya percaya, karena saya punya cinta. Iya Mbak, tapi itu kan dulu Mbak, dan sekarang Mbak Najwa udah sadar. Nah, apa yang Mbak lakukan sekarang? Mereka makin seenaknya di rumah, Mbak. Ilham anggap itu rumah mereka semuanya. Desi keluar masuk dapur kayak dia yang punya. Mereka bahkan belanja perlengkapan bayi dari uang saya, Mbak. Dan dengan semua perlakuan mereka, Mbak masih tinggal satu atap dengan Desi dan Ilham. Iya, Mbak. Saya masih tinggal di sana. Tapi hati saya sudah tidak ada di situ lagi, Mbak. Saya cuma nunggu waktu, Mbak. Saya tahu kebenaran pasti akan buka jalannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kenapa rumah jadi berantakan kayak kapal pecah gini sih? Desi! Desi! Bangun!
bangun. Apaan sih? Kamu yang buat rumah berantakan kan? Kamu juga yang harus tanggung jawab. Masih pagi tau gak sih? Berisik banget sih jadi orang. Ini rumah saya, bukan kos-kosan. Kamu tuh numpang di sini. Ini bukan hotel. Kamu harus tahu diri ya. Ini ada apa sih ribut pagi-pagi? Ribet tuh mas. Kenapa? Ini rumah berantakan, Mas. Kalau kamu nggak suka rumahnya berantakan, ya kamu rapiin dong. Cuci piring kek, tuh banyak baju kotor di belakang. Ayo cepetan. Kalian yang berantakin, kalian yang harus tanggung jawab lah. Kamu nggak usah ngajarin aku ya. Aku kasih tumpang di sini, dan aku tuh kasihan sama kamu. Rumah ini hasil kerja keras saya, Ilham. Saya banting tulang di luar negeri selama 7 tahun, Ilham. Sedangkan kamu enak-enakan sama perempuan ini di sini. Ajar kamu ya. Kalau kamu punya hati, kamu gak akan lakuin ini ke aku, Mas. Kamu denger ya. Kamu nggak usah bawel. Mending sekarang kamu rapiin rumah ini. Ya, jangan sampai aku usir kamu benar dari sini. Kamu sudah usir harga diri aku, Ilham. Apalagi yang mau kamu ambil dari aku? Udah sana. Sana pergi. Ribet banget sih. Aku mau tidur lagi. Maaf sayang ya. Dulu, aku pulang dari luar negeri dengan penuh harapan. Tapi sekarang, yang tersisa cuma luka dan penyesalan. Ternyata begini rasanya dikhianati oleh 2 orang yang paling aku percaya. Ngapain lihat-lihat? Udah fokus ngepel aja. Yang bersih. Aku harus tetap waras. Harus tetap berdiri. Sampai mereka tahu aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Ilham sama Desi, mereka nggak cuma rampas uang dan perhiasan saya, tapi dia juga nyiksa saya, lahir batin. Tiap hari saya kerja, mereka cuma tertawa-tawa saja. Duh Mbak Najwa, tapi saya gergetan sendiri Mbak. Kenapa kamu gak usir mereka berdua dari situ? Juga pengen, tapi rumah itu memang atas nama Ilham. Dulu saya percaya semuanya saya serahin atas nama dia. Saya pikir dia akan jagain, tapi ternyata... Iya Mbak, tapi kan sekarang Mbak sudah sadar. Nah sekarang Mbak, sekarang apa yang kamu lakukan? Saya cuma bisa pasrah. Saya nggak punya tempat lain. Tapi saya juga nggak bisa lari. Mereka ada di mana-mana. Di rumah saya, di mimpi saya. Gimana sayang? Suka nggak? Ini makanan memang selera aku banget, sayang. Enak. Iya dong. Beda kan sama masakan ala-alanya dia? Beda jauh lah.
Kamu mau udangnya nggak? Aku ambilin buat kamu ya. Nih, kamu harus cobain. Ya Allah, bahkan mereka makan pun tidak menawariku. Mbak tahu siapa ibu-ibu itu? Saya nggak tahu, Mbak. Waktu itu saya nggak mau mikir macam-macam tentang Ilham dan Desi. Saya cuma pengen fokus jualan. Kirim barang, biar ada penghasilan buat makan. Dan setelah Mbak pulang dari mengantar paket, apa ibu-ibu itu masih ada? Waktu saya jalan kaki lagi pulang dari tempat kirim paket, saya lihat Ilham dan Desi pergi naik taksi online, Mbak. Kamu tahu mereka pergi kemana? Saya nggak tahu, Mbak. Tapi mereka bawa semua perlengkapan mereka. Perasaan saya langsung nggak enak, Mbak. Saya langsung buru-buru pulang ke rumah. Dan ternyata... Ternyata apa, Mbak? Ada apa? Sayang Mbak, jadi baik banget, aku seneng. Suka banget dong kamu ya. Ini udah kelewat batas. Duit dari mana mereka? Bisa hidup enak kayak gitu. Aku harus tahu apa yang mereka rencanakan. Apa-apaan ini? Apa ini? Hah? Jangan pegang barang-barang saya. Ini rumah saya. Iya Mbak. Siapa yang suruh? Maaf Mbak, saya cuma mau ngikutin perintah pemilik rumah baru ini. Jadi kalau Mbak mau komplain, mau marah-marah, silakan sama beliau aja. Beliau ada di dalam. Siapa Bu. pemilik yang baru? Yaudah. Bu, ini ada yang nyari. Maaf, Bu. Ibu tidak boleh masuk lagi di rumah ini. Karena rumah ini sudah menjadi milik hak saya. Apa? Ini rumah saya. Ini saya yang bangun dengan hasil keringat saya sendiri. Tapi di suratnya, rumah ini sah milik Pak Ilham. Dan ini bukti suratnya. Ilham gak mungkin jual rumah ini. Kami udah transaksi resmi, Mbak. Saya ada buktinya. Sertifikat, surat jual beli, semuanya lengkap. Jadi, saya minta Anda segera tinggalkan rumah saya. Ini rumah saya, bukan rumah Ibu. Aduh, Mbak. Saya tidak berada di posisi kamu, tapi saya bisa membayangkan, Mbak, betapa sakit hatinya kamu. Yang sabar ya, Mbak ya. Saya benar-benar gak nyangka, Mbak. Saya pikir paling enggak saya masih punya tanah itu setelah rumah dijual oleh Ilham. Tapi ternyata tanah kosong bekas rumah sama mereka sudah dijual, Mbak. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak, setelah itu? Saya nekat mendatangi rumah mendiang orang tuanya Desi. Saya pikir siapa tahu mereka di sana. Kebetulan waktu itu mereka lagi ada di sana. Jadi mulai dari situ, Mbak, semuanya jadi terbuka. Sayang. Aku suka, Mbak. Enak ya. Uang hasil jerih payah aku, kalian buat senang-senang. Kamu ngapain di sini? Pergi kamu dari sini. Enggak. Kenapa kamu jual rumah itu? Itu hasil jerih payah aku, Mas. Kamu lupa. Rumah itu atas nama aku. Ya terserah aku dong mau aku jual atau gimana. Kenapa emang gak suka kamu? Udah mendingan Najwa kamu pergi deh dari sini sebelum aku benar-benar marah sama kamu. Dasar kalian parasit. Balikin uang aku. Enak aja. Gak, pergi kamu. Kamu pergi. Kamu lupa. Rumah itu tuh atas nama aku. Ya terserah aku dong mau aku jual atau gimana. Kenapa emang gak suka kamu?
Udah mendingan Najwa kamu pergi deh dari sini sebelum aku benar-benar marah sama kamu. Dasar kalian parasit. Balikin uang aku. Enak aja. Enggak, Sarah. Pergi kamu. Sana kamu, pergi. Desi! Desi! Mas, perut aku mas sakit. Desi, bangun Desi. Uang aku! Najwa! Balikin uang aku, Najwa! Desi! Desi! Bangun Desi! Najwa, tunggu! Mbak, kenapa lari gitu ya? Mukanya panik banget ya. Kayak dikejar orang gitu. Bro. Sorry, gue mau nanya nih. Lu ngeliat cewek nggak lari lewat sini? Dia megang tas. Itu yang tadi kali. Pakai baju warna hijau. Oh, yang hijau tadi? Cewek? Iya. Tuh, baru ke sono tadi, Bang. Iya, aduh. Soalnya dia ngambil duit gua, men. Hah? Duh. Gue bisa nggak pinjam motor lu sebentar? Ini tak keburu hilang dia. Ya udah pakai bro, coba. Nggak Oh, di sini kunci. Hah? Bilang dong dari tadi ah. Ya Allah. Balikin uang aku, Najwa. Najwa. Sini. Balikin uang aku. Enggak, ini hak aku. Ini hak aku. Enggak, ini Sini, punya Najwa. aku. Jangan, Najwa. Enggak, Mas. Ini punya aku. Ini punya aku. Ini hasil kerja keras aku. Selama Najwa. menjadikan jadi TKW. Najwa. Balikin uang aku, Najwa. Ini uang aku, Mas. Jangan, Kamu udah ngancurin aku. Aku nggak akan biarin. Kamu Najwa. ngambil semuanya. Najwa. Najwa. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Akhirnya saya bisa ambil kembali uang saya selama jadi TKW 7 tahun, Mbak. Saya turut senang mendengarnya, Mbak. Tapi Ilham sendiri, bagaimana keadaannya? Ilham sekarang cacat permanen, Mbak. Astaga. Tulang-tulang kakinya remuk. Dokter bilang dia tidak bisa berjalan lagi, Mbak. Dan Desi, dia keguguran. Waktu itu dia jatuh, rahimnya kebentur. Dia tidak akan bisa hamil lagi, Mbak. Mbak Najwa, meskipun mereka jahat sama kamu, tapi kita sebagai manusia juga turut merasa prihatin, merasa sedih atas kemalangan yang mereka terima, walaupun hasil ulah mereka sendiri. Terima kasih banyak Mbak Najwa sudah hadir di sini, sudah membagikan kisahnya, Mbak. Ya sama-sama, Mbak. Semoga kisah kamu bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan yang tengah menyaksikan saat ini. Amin. Sehat terus ya Mbak Najwa. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Pemirsa, kisah yang dialami oleh Mbak Najwa ini mungkin terdengar begitu pahit dan tak terbayangkan. Tapi ini adalah nyata. Ini adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh seorang perempuan yang begitu tulus mencintai, namun dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percaya. Semoga kisahnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya para perempuan di luar sana. Bahwa sekuat apapun cinta dan kepercayaan, jangan pernah lepas kendali atas hasil dari kerja keras kita sendiri. Jangan serahkan semuanya hanya karena sayang. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata yang menginspirasi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami angkat menjadi episode khusus di Catatan Hati Perempuan. Terima kasih telah menyaksikan.
Saya Nadia Mulya pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.